Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sakila Oktaviani NPM 5021196 dari kelas 4E Prodi PGSD Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dalam video pembelajaran mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Judul materi pembelajaran kita kali ini adalah Pengembangan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Masuk ke pembahasan pertama yaitu Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013. Penyusunan Kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi. Modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Aspek yuridis terkait dengan RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Selanjutnya yaitu Dasar Pertimbangan Kurikulum Darurat. Dalam proses pengembangan dan penerapan sebuah kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu aspek filosofis, psikologis, sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Namun, dari sekian pertimbangan tersebut, rencana penerapan kurikulum darurat yang harus menjadi perhatian serius adalah faktor psikologis peserta didik. Penerapan kurikulum harus sesuai karakter peserta didik, baik dalam penyesuaian penetapan tujuan, materi dan bahan yang harus disampaikan, penggunaan model atau media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, maupun bentuk evaluasi apa yang harus digunakan. Diterapkannya kurikulum darurat bukan hanya karena masa darurat yang dimaksud pada masa darurat wabah coronavirus, tetapi berlaku pula pada masa darurat karena terjadi bencana alam, huru-hara, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Dasar Pertimbangan Kurikulum Merdeka. Landasan utama perencanaan kurikulum merdeka adalah filosofi merdeka belajar yang juga melandasi kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Filosofi merdeka belajar yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara juga menjadi landasan penting dalam merumuskan prinsip rancangan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu Rasiologis Pengembangan Kurikulum 2013 yang diadakan karena adanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang berupa standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertambahan penduduk usia produktif. Sementara tantangan eksternalnya berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Selanjutnya yaitu Rasiologis Pengembangan Kurikulum Darurat. Pada kondisi khusus pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat tetap mengacu kepada kurikulum 2013, mengacu kepada kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh pemerintah, atau melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri. Selain itu, kurikulum darurat juga bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya yaitu Rasiologis Pengembangan Kurikulum Merdeka yang disesuaikan pada konteks perubahan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, menyesuaikan perubahan teori belajar, yang kedua, mewadahi keunikan anak, yang ketiga, menyiapkan untuk era industri 4.0, yang keempat, menguatkan kembali identitas bangsa, yang kelima, menjalankan amanat undang-undang, dan yang keenam, menguatkan otonomi sekolah. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan setelah menonton ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.